BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Chosakai adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang pada 1 Maret 1945. Bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 62 orang yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyodiningrat dengan Wakil Ketua Ichi Bangas. Agenda acara dalam masa persidangan BPUPKI yang pertama ini adalah mendengarkan pidato dari 3 orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Republik Indonesia. Itu adalah sebagai berikut. 1. Sidang tanggal 29 Mei 1945. Profesor Muhammad Yamin berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. 2. Sidang tanggal 31 Mei 1945. Profesor Dr. Supomo berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 prinsip dasar negara Republik Indonesia yang beliau namakan Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan sosial. 3. Sidang tanggal 1 Juni 1945. Ir Soekarno berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang beliau namakan Pancasila, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Masa persidangan BPUPKI yang pertama ini dikenang dengan sebutan detik-detik lahirnya Pancasila, dan tanggal 1 Juni ditetapkan dan diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pidato dari Ir Soekarno ini sekaligus mengakhiri masa persidangan BPUPKI yang pertama. Masa persidangan BPUPKI yang kedua berlangsung sejak tanggal 10 Juli 1945 hingga tanggal 17 Juli 1945. Agenda sidang BPUPKI kali ini membahas tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. Pada persidangan BPUPKI yang kedua ini, anggota BPUPKI dibagi-bagi menjadi panitia-panitia kecil. Panitia-panitia kecil ini yang terbentuk itu antara lain adalah Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar diketuai oleh Ir Soekarno, Panitia Pembelaan Tanah Air diketuai oleh Raden Adikusno, dan Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai oleh Muhammad Hatta. Pada tanggal 11 Juli 1945, sidang Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketahui oleh Ir Soekarno membahas pembentukan lagi panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 7 orang, yaitu sebagai berikut. Profesor Dr. Supomo, Ketua Panitia Kecil. 2. KRMT Wongsonegoro, anggota. 3. Raden Ahmad Subarjo, anggota. 4. Alexander Andries Maramis, anggota. 5. Raden Panji Singgi, anggota. 6. Haji Agus Salim, anggota. 7. Dr. Sukiman Wirjosanjoyo, anggota. Pada tanggal 13 Juli 1945, sidang Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir Soekarno membahas hasil kerja panitia kecil itu di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 7 orang tersebut. Pada tanggal 14 Juli 1945, sidang pleno BPUPKI menerima laporan Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar yang dibacakan oleh Ketua Panitia sendiri, Ir Soekarno.
Dalam laporan tersebut membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya tercantum 3 masalah pokok, yaitu 1. Pernyataan tentang Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945, yang isinya meliputi wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, sekarang adalah wilayah Sabah dan wilayah Sarawak di negara Malaysia, serta wilayah negara Brunei Darussalam. Papua, Timur Timur, sekarang adalah wilayah negara Timor Leste dan pulau-pulau di sekitarnya. 1. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. 2. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. 3. Bendera nasional Indonesia adalah sangsaka merah putih. 4. Bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Konsep proklamasi kemerdekaan negara Indonesia baru rencananya akan disusun dengan pengambilan 3 alinea pertama, Piagam Jakarta. Sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat, Piagam Jakarta. Sementara itu, perdebatan terus berlanjut di antara peserta sidang BPUPKI mengenai penerapan aturan Islam, syariat Islam dalam negara Indonesia baru, Piagam Jakarta atau Piagam Charter. Pada akhirnya disetujui dengan urutan dan redaksional yang sedikit berbeda. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya sudah dibentuk BPUPKI, kemudian dibubarkan oleh Jepang dan dibentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Ir Soekarno, Yosio, dan Raden Panji Suroso. 3 bulan setelah BPUPKI dibentuk, tepatnya pada 28 Mei 1945, BPUPKI baru melantik para pengurusnya yang berjumlah sekitar 60 orang. Pelantikan pengurus ini disusul oleh 2 rangkaian sidang. Sidang pertama diselenggarakan pada 28 Mei dan berakhir pada 1 Juni 1945. Menyusun sidang kedua yang digelar pada 10 sampai 17 Juli 1945. BPUPKI ditujukan untuk menyelidiki dan merencanakan hal-hal yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Dalam rapat ini tercetus asas-asas negara yang kemudian berkembang menjadi butir-butir Pancasila dan preambul UUD 1945 yang dikenal hingga kini. Pada tanggal 7 Juli 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI menyelesaikan sidangnya dan menerima rancangan Undang-Undang Dasar. Pada titik inilah untuk pertama kalinya bangsa Indonesia memiliki dasar negara dan rancangan hukum dasar tertulis. Selang 1 bulan setelahnya, badan lain yang bernama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dibentuk untuk melanjutkan tugas BPUPKI. Adapun tugas utama PPKI ialah membahas kembali dan mengesahkan rancangan UUD dari BPUPKI. Peristiwa bersejarah itu terjadi pada hari 18 Agustus 1945. Layaknya BPUPKI, PKI merupakan badan yang dibentuk Jepang untuk menjawab janji kemerdekaan Indonesia. Badan ini dirancang oleh Komando Militer Tertinggi Jepang dalam sebuah pertemuan rahasia di Saigon, Vietnam Selatan pada 7 Agustus 1945. Alasannya, Jepang ingin agar persiapan pembentukan pemerintahan Indonesia merdeka dapat dipercepat. Di balik usaha tersebut, Jepang menghendaki jaminan imbalan atas kemerdekaan yang diberikan. Negeri yang mengaku sebagai saudara tua ini ingin supaya Indonesia mau mendukung negara induk yang tengah dirundung kekalahan pasca peristiwa pengeboman atom kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Oleh karena itu, Jepang berusaha mendekati kaum nasionalis dari golongan tua, khususnya Soekarno, Marsekal Terauchi, Panglima tertinggi pasukan Jepara di Asia Tenggara, secara sembunyi-sembunyi menerbangkan Bung Karno ke Saigon untuk dilantik sebagai ketua PPKI. Turut hadir Muhammad Hatta dan Rajiman Weddiodiningrat dalam lawatan mencekam bersama puluhan pembesar militer Jepang itu. Secara berurutan,
Mereka kemudian turut dilantik sebagai wakil ketua dan perwakilan anggota PPKI. Menurut ingatan Bung Karno, sebelum diberitahu bahwa salah satu kota terpenting di Jepang telah rata akibat bom atom, baik dirinya maupun Hatta tidak mengerti apa yang sedang direncanakan oleh Jepang. Terauchi hanya memberitahu bahwa Tenno Heika atau Kaisar Jepang menyerahkan proses kemerdekaannya sepenuhnya kepada bangsa Indonesia. Untuk itu, Terauchi setuju untuk tidak melibatkan orang-orang Jepang dalam PPKI. Setelah rombongan Soekarno kembali ke Indonesia, para anggota PPKI bersepakat untuk menyelenggarakan sidang pertama pada 16 Agustus 1945. Keputusan tersebut diambil menyambung penetapan nama-nama pengurus yang terdiri dari 21 orang. Mereka terdiri dari perwakilan-perwakilan dari seluruh wilayah Nusantara. Rencana dan niatan Soekarno untuk berhati-hati dalam merencanakan kemerdekaan mendapat tantangan keras dari para pemuda revolusioner. Golongan muda seperti Sultan Syahrir, Wikana, dan Chairul Sholeh terang-terangan menentang sikap lunak yang ditunjukkan Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Bahkan mereka mulai menuduh Soekarno berada di pihak Jepang. Setelah melewati serangkaian perdebatan yang diwarnai perang urat syaraf antara golongan tua dengan golongan muda, akhirnya Soekarno-Hatta setuju untuk menunda sidang PPKI dan memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa bersejarah ini dilanjutkan dengan sidang PPKI pertama satu hari setelahnya, yaitu tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Adapun hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah 1. Mengesahkan UUD 1945, 2. Mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Moh-Hatta sebagai wakil presiden, 3. Membentuk Komite Nasional. Hasil sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 adalah 1. Membentuk pemerintah daerah yang terdiri dari 8 provinsi, 2. Membentuk Komite Nasional Daerah, 3. Membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara, 4. Membentuk Tentara Rakyat Indonesia. Hasil sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 adalah 1. Menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat, 2. Membentuk Partai Nasional Indonesia, 3. Membentuk Badan Keamanan Rakyat.